Wasallam bertentangan dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di masalah jahiliyah yang ke-114, yaitu kitmanul haq ma'al ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya, mengetahui bahwa itu benar, mengetahui bahwa itu tidak boleh disembunyikan. Ya, kita kemarin membaca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menyatakan, wa kadzalika kullu man katam haqqan wa huwa ya'lamu min ghairil yahudi wan nasara hatta minal muslimin man katama al-haqq wa lam yubayyinhu lin-nas fa innahu 'ala tariqatil yahudi wan nasara. Demikian pula selain Yahudi dan Nasrani, termasuk dari kalangan kaum muslimin, siapapun yang menyembunyikan kebenaran dan tidak menjelaskannya kepada manusia, tidak menjelaskannya kepada orang lain, maka dia berada di atas jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi ketika kita seorang muslim menyembunyikan kebenaran, berarti kita sudah meniru orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan tahu bahwa itu benar. Yang namanya kebenaran harus disebarkan, tapi dia tidak menyebarkan, dia sembunyikan. Nah, yang seperti ini mirip orang Yahudi dan Nasara. Lebih tampaknya lagi pada orang Yahudi, karena mereka berilmu. Beda dengan Nasara. Nasara dalam Al-Quran Allah menyebutkan waladhdallin. Kita berlindung kepada Allah minimal 17 kali sehari, supaya tidak termasuk orang yang maghdub alaihim, orang-orang yang murkai, sama dhalin, orang-orang sesat. Orang yang dimurkai maksudnya orang Yahudi, yaitu orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya dan tidak mau menyampaikannya. Ini orang Yahudi. Sedangkan orang sesat, dhalin, maksudnya orang-orang Nasara, yaitu orang yang tidak punya ilmu sehingga mereka sesat. Pengennya beramal tapi tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi punya amal, tidak mau, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, apalagi menyampaikan. Nah, kalau Nasara apa? Beramal tapi tanpa ilmu. Nah, berarti yang lebih cocok pembahasan kita ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Walaupun kita tahu di antara orang-orang Nasara pun ada yang punya ilmu tentang Nabi Muhammad, tapi disembunyikan, ya, demi kemaslahatan dunia sekali. Dan Syekh menyebutkan dalilnya itu dalam surat Al-Imran ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberi Alkitab, itu Yahudi dan Nasara, ya. Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi Alkitab. Apa janjinya? Kalian harus menjelaskan itu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Ini janji yang Allah ambil dari orang-orang ahli kitab. Kalian hendaknya menyampaikan kebenaran kepada manusia, kepada orang lain, dan jangan menyembunyikannya. Ini janji yang Allah ambil dari siapa? Ahli kitab. Tapi kenyataannya akan terjadi. Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Mereka mencampakkan itu di belakang punggung mereka. Artinya apa? Campakan, nggak mau memperdulikan, menolaknya, ya. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menukar itu dengan harga yang rendah, harga yang murah. Mereka menukar kebenaran dengan harga yang murah. Maksudnya apa itu? Dunia, ya. Allah nyebut dunia dengan thamanan qalila, harga yang sedikit, rendah, murah. Ya, karena kalau dibandingkan akhirat jauh sekali perbandingan dunia. Nabi sudah pernah suatu hari mencelupkan tangannya, Allah Nabi menyatakan gini, wallahi mad dunya fil akhirah, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Mustawrad bin Syaddad,
Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarja. Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat, dunia dan akhirat perbandingannya, kecuali seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ke sungai lalu diangkat. Perhatikanlah apa yang dia dapat. Apa yang didapat kira-kira kalau kita celupkan? Apa yang didapat? Tetesan kan? Nah, tetesan itulah dunia, sungai itulah akhirat. Jadi dunia itu kecil, sedikit. Cuma banyak orang demi mengejar dunia sampai mencampakkan akhirat. Ya, ini yang sangat disayangkan. Nah, terjadi juga pada orang-orang ahli kitab. Karena demi kepentingan dunia, mereka menutup ayat-ayat Allah, menyembunyikan kebenaran. Karena kalau disampaikan, nanti mempengaruhi penghasilan saya, nanti mempengaruhi jabatan saya, sehingga akhirnya mereka tutup kebenaran. Makanya Allah katakan mereka sudah menukar ayat-ayat Allah, kebenaran dengan harga yang murah, atau bisa diterjemahkan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, artinya begitu ya. Jadi kita menolak ayat Allah karena dunia, bukan saya mencetak Al-Quran lalu jual. Nggak boleh menjual dunia, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nggak boleh kita menjual Al-Quran. Boleh tidak? Boleh. Itu kan untuk termasuk menyebarkan wahyu kan. Kita mencetak Al-Quran lalu mungkin ditulis, kan ada penulisnya, ada editornya, ada yang bagian cetak, lalu dijual, boleh-boleh saja, nggak terlarang. Bahkan siapa yang melakukan ini bisa jadi dapat pahala kalau niatnya ikhlas. Dia pertama saya ingin menyebarkan ayat Allah, Al-Quran, kitab Allah. Setelah itu sambil dia menyebarkan kitab Allah, dia dapat uang, nggak masalah. Ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara, mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Padahal Allah sudah mengambil janji dari mereka, hendaknya kalian menjelaskan kebenaran kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Tapi mereka kenyataannya mencampakkan itu ke belakang punggung mereka dan menukar ayat-ayat Allah, menukar kebenaran dengan harga yang murah. Itu menukarnya dengan dunia. Nah ini, lalu Syekh menyebutkan dalil berikutnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 159-160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah kami turunkan setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang sudah dalam keadaan sudah Allah jelaskan kepada manusia dalam Alkitab. Artinya Allah sudah jelaskan dalam Alkitab ini, dalam Al-Quran, dalam kitab suci, tapi disembunyikan. Maka akibatnya mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Siapa yang melaknat? Siapa yang bisa melaknat? Malaikat, manusia, binatang. Binatang bisa? Iya bisa. Ya. Jadi orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk dalam kitab suci, artinya menyembunyikan kebenaran, konsekuensinya apa? Dilaknat oleh Allah. Oh, kalau yang melaknat manusia bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak. Tapi kalau yang melaknat Allah, tidak terjadi. Pasti terjadi. Melaknat artinya sih menjauhkan dari rahmat Allah. Nah ini makwa waspada nih orang yang menyembunyikan kebenaran ya. Lalu Allah mengecualikan, jadikan mereka dilaknat oleh Allah dan siapapun orang yang bisa melaknat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka orang-orang yang bertobat, memperbaiki dan menjelaskan. Kecuali orang yang bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan. Artinya orang yang seperti ini tidak akan terkena laknat. Tadi kan orang yang menyembunyikan kebenaran itu kan terlaknat kan. Allah melaknat dan siapapun yang melaknat bisa melaknat dia. Nah Allah mengecualikan yang tidak dilaknat, yaitu orang-orang yang bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan.
Nah, orang seperti ini faulaika atubu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang aku terima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, di sini Bapak ini Allah mengecualikan orang-orang yang tidak terkena laknat, yaitu orang yang bertobat. Bertobat dari apa? Ada keterangan dengan sebelumnya. Dari menyembunyikan kebenaran. Nah, tobatnya bagaimana? Setelah tobat, saya tobat. Ya Allah, saya tobat. Enggak. Allah katakan taubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kepada manusia dulu saya tidak menerangkan kepada kalian bahwa ini syirik, bahwa ini maksiat. Sekarang saya jelaskan bahwa itu syirik, itu maksiat. Dulu saya mengikuti keyakinan menyimpang seperti ini, sekarang saya bertobat. Saya rujuk dari pendapat tersebut, dijelaskan. Jadi taubatnya tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Nah, yang seperti inilah baru yang diterima taubatnya. Karena dia sudah menyembunyikan kebenaran. Maka cara taubatnya tampakkan kebenaran. Lah saya Nah, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, syarata fi qabuli taubatihim al-bayana lima katamu, fala takfi taubatul mujmalah, walakin la budda minal bayan. Nah, ini Allah mensyaratkan untuk diterima taubat mereka. Jadi taubat mereka akan diterima, syaratnya apa? Menjelaskan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Jadi kalau kita menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, cara taubatnya nggak cukup, ya Allah, saya taubat, ya Allah, ampun. Taubatnya bagaimana? Sampaikan ilmu yang kita sembunyikan, ya. Jangan simpan terus, ya. Tidak cukup taubat secara global, secara umum saja. Ya Allah, saya bertobat, ya Allah, dulu saya pernah menyembunyikan kebenaran, sekarang saya taubat, tidak cukup. Selain bertobat kepada Allah, jelaskan juga kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Ya, jelas Bapak ya, harus kata Syekh dijelaskan. Maka kata Syekh, fayajibu alaman alimal haq an yubayyinahu linnas wa la yashtari bihi thamanan qalila fayaktumahu min ajli an yahsula ala maslahatin min masalihid dunya aw min ajli an yurdiyan nas. Nah, maka wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran untuk menjelaskannya kepada manusia. Jelaskan. Dan jangan menukar itu dengan harga yang rendah. Maksudnya dengan dunia. Jangan sampai dia menyembunyikan kebenaran karena apa? Ingin mendapatkan dunia. Jangan ya. Sehingga akhirnya dia menyembunyikan itu demi mendapatkan kemaslahatan dunia atau mencari keridhaan manusia. Karena kalau saya sampaikan nanti orang-orang marah pada saya. Dulu orang mengeluh-elukan saya, misalnya kapuk saya ini rujukan, panutan. Tiba-tiba setelah saya jelaskan, orang jadi pelotot, bahkan menjauh dari saya. Nah, ini namanya ketakutan ditinggalkan oleh manusia. Akhirnya apa? Karena khawatir seperti itu, saya nyampaikan. Terus bagaimana? Ya udah, nyampaikannya yang tidak menyinggung katanya. Bahwa Pak, kalau dakwah itu tidak menyinggung, ya bagaimana ceritanya? Nah, misalnya menyampaikan sesuatu pasti ada yang tersinggung. Nabi ini kan orang paling baik akhlaknya, ya kan? Ya tidak, nggak ada orang paling baik akhlaknya dibandingkan Nabi. Walaupun begitu, selembut apapun beliau nyampaikan, ada yang tersinggung tidak? Banyak, bahkan mereka bukan cuma tersinggung, sampai mau menghabisi beliau. Maka dakwah itu, kita nggak sengaja ingin menyinggung, tapi kalau ada yang tersinggung, ya bagaimana lagi? Siapa tahu dengan tersinggung itu bagus kan? Ya tidak? Iya, justru orang kalau misalkan kita menyampaikan nasihat, misalnya gini, wahai orang yang meninggalkan sholat, sholatlah, karena orang yang meninggalkan sholat akan disiksa di neraka. Lalu ada orang yang tidak sholat tersinggung, khotib ini nyerang saya. Apakah nggak bisa dakwah sendiri? Ya nggak masalah kan, kalau dia tersinggung ya tandanya baik. Yang penting dia setelah itu sholat. Jangan sampai sudah tersinggung malah tidak mau sholat. Ya memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit, karena kita menyampaikan apa kebenaran, ada yang terima, ada yang tidak, ya enggak? Nah, kalau yang terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ini repotnya. Jangan sampai kita berpaling dari kebenaran. Kalau kita belum sanggup melaksanakannya, ya Allah, saya belum sanggup, tapi mudah-mudahan saya di kemudian hari bisa mengamalkannya. Ini bagus, insya Allah, masih aman. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, kita berpaling,
bahkan menentang. Wah, ini bahaya. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 5, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun palingkan hati mereka. Artinya apa? Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, siapa yang berpaling dari kebenaran, mengetahui kebenaran lalu berpaling, maka Allah benar-benar memalingkan hatinya dari kebenaran. Makin sesat, makin menyimpang. Akhirnya apa? Dia melakukan penyimpangan yang ada hubungan dengan akidah atau akhlak. Dulunya kan seperti ini, tiba-tiba loh, orang ini kemarin biasa-biasa, sekarang kok jadi makin parah, mungkin terjatuh dalam perbuatan apa yang cabul kah atau pokoknya makin parah. Karena apa? Dia sudah lihat kebenaran berpaling, maka Allah makin palingkan dia dari kebenaran. Ibaratnya gini Bapak, ini kita sudah tahu ini jalan menuju Kasrausau misalkan. Oh, gak maulah ke sini. Jangan dikira dengan belok kiri bakal nyampe, nanti makin jauh. Nyampe Sagulu Ben. Misalkan kayak gitu. Ya, artinya jangan sampai kita berpaling dari kebenaran ya. Dakwah memang menyampaikan kebenaran ya. Walaupun orang ada yang terima dan yang tidak terima, ya resiko ya. Nggak ada yang istilahnya bisa cari aman lah. Karena kalau kita misalkan kita membahas masalah syirik, ada yang setuju, ada yang tidak ya kan? Yang setuju, oh iya orang anti syirik. Ya tidak, yang setuju kan? Yang tidak setuju, orang yang suka syirik. Jadi gimana? Mau nyari ini? Kalau kita ini marah, kita kesini, yang ini marah. Apa jadi patokannya? Keriduan Allah. Itu ya. Karena tujuan kita menyampaikan kebenaran, bukan maksa orang. Kita nggak ada kewajiban memaksa orang, cuma menyampaikan kebenaran. Dia terima atau tidak urusan dia dengan Allah. Itu kewajiban kita, bukan mengubah hati orang. Kan hati orang yang bisa mengubah siapa? Allah. Karena udah dijelaskan 1000 dalil di hadapannya, kalau belum terima nggak bisa. Contoh kisah nyata Nabi Ibrahim ketika sudah menghancurkan patung-patung kaumnya dan sudah diingatkan kaumnya. Jadi kan Nabi Ibrahim bertanya, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan kami? Tuhan kami ini hancur lebur nih. Kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan kami. Tuhan hancur. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, ini nih yang paling besar tuh, patung yang paling besar adalah pelakunya. Akhirnya apa? Mereka pun langsung nunduk, lalu ngangkat kepala. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kamu sudah tahu patung-patung ini nggak bisa bicara. Bagaimana bisa engkau menyuruh kami ngajak bicara Tuhan ini? Nah, disinilah Nabi Ibrahim ngasih pelajaran. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian tetap menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya sedikit pun kepada kalian? Nah, artinya kan bantah telak kan? Mereka nyembah patung, padahal patung nggak bisa bicara, nggak bisa memberikan manfaat dan bahaya. Kok masih disembah? Ini ucapan Nabi Ibrahim benar telak sebenarnya. Harusnya dengan begini kan runtuh keyakinan mereka, lalu mereka taubat kan? Tapi kenyataannya apa? Mereka berkata, hariqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan kalian kalau kalian mau melakukannya. Tolonglah Tuhan kalian. Tuhan itu tolong. Ini. Nah, artinya apa? Sudah jelas hujah, argumen di depan mata. Runtuh argumen mereka di hadapan apa? Dengan apa hujah Nabi Ibrahim udah runtuh itu. Dalil mereka udah runtuh, tapi kenyataannya bukannya sadar, malah apa? Malah nentang. Itu menunjukkan hidayah di tangan Allah. Ya, jadi kita nggak bisa. Kalaupun kita udah meruntuhkan semua syubhat orang, semua kotoran istilahnya di kepala dia udah dibersihkan, tapi kalau dia belum dapat hidayah, ya nggak akan bisa, Bapak ya. Maka tugas kita cuma menyampaikan, bukan mengubah isi hati orang. Ya, sampaikan. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, innalillah. Ya, maksudnya serahkan itu kepada Allah ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi ini ya, kata Syekh, orang yang berilmu, orang yang mengetahui kebenaran wajib menyampaikannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya karena demi kemaslahatan dunia yang remeh atau dalam rangka mencari keridhaan orang lain. Fallahu ahaqqu an yakhsha wa an yurdiyah. Allah lebih berhak untuk ditakuti
Kalau kita nyampaikan kebenaran takut sama orang, nanti orang bakal marah, maka Allah harusnya lebih ditakuti oleh kita dibandingkan manusia. Ya, jelas apa ya? Fala yajuzu kitmanul haqq liman qadira ala bayani wa ibhari. Maka tidak boleh menyembunyikan kebenaran bagi orang yang sanggup menjelaskannya dan menampakkannya. Dia sanggup menampakkannya tapi dia sembunyikan, nggak boleh, ya. Terus bagaimana kalau yang tidak sanggup? Syekh ngasih penjelasan, Syekh Shalal Fauzan sini, amma man lam yaqdir aw yakhafa bil bayani fitnatan akbar fa innahu ma'dzur. Adapun orang yang tidak sanggup menjelaskan kebenaran atau takut dengan dijelaskan timbul fitnah yang lebih besar, maka dia dimaafkan. Jelas ya? Adapun orang yang tidak sanggup, artinya gini, ada orang misalkan tahu perbuatan ini, amalan ini salah, tapi dia mau menjelaskannya, ngomong aja susah, dia terbata-bata. Maka yang seperti ini wajib menjelaskan? Wajib? Tidak. Ya dia nggak sanggup, bagaimana lagi? Dia tahu ini salah, cuma cara menyampaikannya dia nggak bisa. Mungkin karena kurang ilmu atau kurang terlatih. Akhirnya saya kalau ngomong nanti malah khawatirnya dibantah balik. Udah saya nggak sanggup. Nah ini nggak apa-apa. Orang ini tidak sanggup atau khawatir kalau dijelaskan timbul fitnah besar. Artinya ada hubungan dengan dakwah. Misalnya gini, dia mau tahu amal ini salah, tapi kalau dijelaskan bisa-bisa apa? Digusur apa istilahnya pengajian dia, atau diusir dari kampung. Nah kalau kayak gini ya udah sembunyikan, bukan selama-lamanya Bapak ya, disembunyikan untuk sementara waktu sampai nanti kalau ada kesempatan yang pas sampaikan. Jelas ya? Tapi kalau misalkan apa tidak khawatir seperti itu, nggak apa-apa sampaikan. Sekedar orang melotot atau melengos bermuka masam, nggak apa-apa sampaikan. Tapi kalau khawatir dengan sampaikan nanti diusir atau dipenjara misalkan, maka dalam hal ini silahkan disembunyikan sementara, bukan selama-lamanya. Karena kalau selama-lamanya itu namanya khianat. Jelas Bapak ya? Nah ini, lalu kata Syekh, lakin man lam yakun 'indahu mani'un minal bayan wa innama katama min ajli rabbatihi wa maslahatihi fa hadza yal'anuhumullah wa yal'anuhul la'inun. Adapun orang yang tidak punya penghalang, dia bisa menyampaikan, nggak ada penghalang sedikit pun, dan dia menyembunyikan kebenaran hanyalah karena keinginannya, maslahatnya, kepentingannya, bukan kepentingan dakwah, kepentingan pribadinya, maka orang seperti ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Artinya gini, kita boleh menyembunyikan kebenaran pertama karena tidak sanggup. Ya tadi saya menyampaikan, saya tahu salah itu menyampaikan, saya kurang rapi dalam menyampaikan ini, dimaafkan. Atau dengan dijelaskan timbul fitnah yang lebih besar. Ya saya sudah berikan gambar, misalkan di suatu tempat ada suatu fenomena syirik merajalela. Kalau seorang dai menyampaikan ketika itu juga, bisa jadi apa? Dia diusir atau mungkin nyawanya terancam, sehingga akhirnya nggak ada lagi yang mengajarkan ilmu. Nah kalau dalam hal ini disembunyikan, tapi bukan selama-lamanya, nggak boleh selama-lamanya, ditunda istilahnya, tunda, disembunyikan, ditunda sampai waktu yang tepat. Jelas apa ya? Soal ini jelas nih. Adapun kalau itu, kalau misalkan khawatir sedemikian, tapi kalau sekedar cuma orang bermuka masam, melotot, biarkan aja. Selama tidak ada gangguan fisik maupun harta, lanjut. Ya, tapi kalau udah ada fisik, harta, atau bahkan nggak boleh lagi ngajar, misalkan ke tempat, maka dalam lagi tunda. Jangan disebarkan dulu. Jelas ya? Nah, kata Syekh sini, orang yang menyembunyikan kebenaran ini sifat orang-orang Yahudi, dan ini juga kata Syekh muntabiqatun ala kulli man katamal haq min ajli ittiba'il hawa wa lam yubayyinhu linnas. Dan ini juga berlaku bagi siapapun yang menyembunyikan kebenaran karena mengikuti selera pribadi dan tidak menjelaskannya kepada manusia. Ya, Syekh memberikan contoh nih, kata Syekh, wa idza su'ila an hukmi mas'alatin ajaba bi ghairil haqq wa huwa ya'riful jawab as-sahih fa hadha min kitmanil haqq. Nah ini, kalau dia nih, misalkan seseorang ditanya tentang hukum suatu masalah, apa hukum ini, dia menjawabnya dengan jawaban yang tidak benar, padahal dia tahu jawaban yang benar,
maka ini termasuk menyembunyikan kebenaran. Nggak boleh. Kalau ditanya, jawab apa adanya. Jangan sembunyikan. Tapi kalau tidak ditanya, nah maka tengok keadaan. Kalau misalkan sudah saatnya sampaikan, sampaikan tadi. Tapi kalau belum, tunda sampai waktu yang tepat ya. Jelas apa ya? Maka kata Syekh, wajib menjelaskan kebenaran. Nah, lalu Syekh menyebutkan dalil bahwasanya kita harus menyampaikan kebenaran walaupun konsekuensinya merugikan diri kita. Kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah penegak keadilan sebagai saksi untuk Allah walaupun itu terhadap diri kalian, kedua orang tua dan kerabat. Nah, artinya gini, kita diperintahkan adil, menjadi saksi yang adil walaupun konsekuensinya kesaksian tersebut merugikan diri kita, dua orang tua kita atau kerabat kita. Contohnya, kalau diri sendiri begini, misalkan ada orang atau dalam suatu peradilan ada terdakwa apa yang menuduh apa namanya, pendakwa atau terdakwa, ada dua ini. Misalkan pihak yang menuduh ini menyatakan si ini terdakwa salah, dia sudah mencuri, misalkan dia sudah mencuri barang saya. Nah, kebetulan saya tahu kejadian tersebut, cuma kan hakim kan nggak bisa kan, ya udah karena dia menuduh ini berarti dihukum, nggak bisa, harus ada apa, saksikan, alat bukti saksi. Nah, kebetulan yang menyaksikan pencurian tersebut saya, dan yang dituduh masih kerabat saya. Maka nggak boleh saya akhirnya bersaksi untuk mengaburkan itu. Apakah Anda menyaksikan si fulan mencuri? Oh, karena ini kerabat saya. Oh, enggak, bohong nih. Ini nggak boleh seperti ini. Walaupun konsekuensinya merugikan saya, keluarga saya, nggak boleh. Sampaikanlah kebenaran. Walaupun konsekuensinya apa? Merugikan pribadi, keluarga, dan kerabat. Nah, nggak boleh menyembunyikan kesaksian. Kata Syekh, nggak boleh menyembunyikan kesaksian. Wajib dijelaskan kebenaran dalam hal persaksian. Nah, kata Syekh sini, wa asyaddu min kitman syahadat kitmanul ilm alladhi wa hayatun nas wa hidayatun ila siratil mustaqim. Yang lebih parah daripada menyembunyikan kesaksian. Tadi kalau misalnya kasusnya ada orang nuduh A, nuduh B mencuri. Saya tahu si B mencuri, tapi saya nggak mau maju jadi saksi. Ini namanya apa? Menyembunyikan kesaksian. Ini terlaknat. Nah, kata Syekh, lebih parah daripada menyembunyikan kesaksian, yaitu menyembunyikan ilmu. Yang mana ilmu adalah kehidupan bagi manusia, yang mengarahkan mereka menuju jalan yang lurus. Maka kata Syekh, fal wajibu bayanul haq wa adamul mudahana. Maka yang wajib menjelaskan kebenaran dan jangan basa-basi. Kalau kita banyak basa-basi jadi basi, Bapak. Ya, sampaikan kebenaran ya. Wa min dzalika, contohnya nih Syekh memberikan contoh lagi, idza ra'an nas 'ala batilin aw khurafatin aw syirkin fa innahu la yasbut bal yajibu 'alaihi an yubayyin wa la yatrukun nas yaquluna fi ibadatil qubur wa ibadatil adrihah wa musawalatil bid'ah mudillah wa yasbut wa yaqul laisa lisya'nu bin nas. Nah, ini contoh Syekh nih. Contohnya saya memberikan contoh, kalau seseorang menyaksikan masyarakat di atas kebatilan, melakukan kebatilan, atau pada masyarakat ada khurafat. Khurafat itu cerita-cerita yang aneh, yang bertentangan dengan akal sehat dan akidah sehat ya. Atau menyaksikan adat syirik di tengah-tengah masyarakat, maka dia tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Terus apa yang harus dilakukan? Dia wajib menjelaskan. Dan jangan membiarkan masyarakat terjatuh dalam tadi. Contohnya saya memberikan terjatuh dalam penyembahan terhadap kubur, beribadah kepada pusara-pusara, melakukan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, dan diam lalu berkata nggak ada urusanku dengan masyarakat, biarkan aja. Ya, nah, nggak boleh seperti itu, harus dijelaskan. Ya, atau saya memberikan contoh, kalau dia menyaksikan masyarakat melakukan muamalah yang haram dan diam. Contohnya, biasanya di masyarakat ada apa biasanya? Yang riba-riba itulah. Ya, arisan plus. Kalau arisan sebenarnya nggak masalah Pak, tapi di sebagian masyarakat ada arisan plus.
Yang plusnya yang ini, yang riba. Maka kalau kita tahu nih, kita udah tahu itu riba, ya jangan diam, sampaikan. Kita sampaikan. Kalau kita diam, padahal sanggup menjelaskan, berarti kita sudah menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Dan itu konsekuensi yang ringan, dilaknat oleh Allah. Jelas ya? Maka kata Syekh sini, "Fallahu lam yu'tika hadzal 'ilm min ajli an tasquta 'alaihi." Allah memberimu ilmu ini, ilmu agama, bukan supaya kau diam, mendiamkan kemungkaran, enggak. Wa inna ma hammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu linnas. Akan tetapi Allah memberimu ilmu, membebanimu ilmu supaya engkau menjelaskan, bukan cuma diam, jelaskan, supaya engkau mengajak masyarakat kepada Allah dengan ilmu dan berusaha mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka kesimpulannya Bapak, dari masalah jahiliyah ke-114 ini, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran padahal sanggup menjelaskannya, atau selama tidak khawatir fitnah yang besar. Tapi kalau misalkan kita tidak sanggup menjelaskan kebenaran, tak apa-apa kita menyimpannya. Dan kalau memang kita khawatir terjadi fitnah besar, maka kita juga boleh menyembunyikannya, tapi tidak selama-lamanya, sementara sampai ketika waktu yang tepat disampaikan, maka sampaikan. Nah, dengan itu kita akan diridhoi Allah. Syekh menutup masalah jahiliyah ini dengan hadis yang sangat bagus. Hadis dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW sabda, "Manil tamasari dhamma bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhum nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan konsekuensi dimurkai oleh manusia, siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko dimarahi oleh manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan membuat manusia ridha kepadanya. Saya mencari keridhaan Allah, tapi orang nggak suka. Maka apa konsekuensinya? Nggak apa-apa. Orang lain nggak suka, terus saya mencari keridhaan Allah, mengamalkan ini, menyampaikan ini. Konsekuensinya apa? Allah akan ridha dan akhirnya manusia ujung-ujungnya ridha. Jelas ya? Pertama mungkin murka, tapi kalau ubah hati mereka jadi ridha. Ini kalau kita mencari keridhaan Allah di balik kemurkaan manusia. Sebaliknya kata Nabi, "Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Siapa yang mencari keridhaan manusia, kerelaan masyarakat di balik kemurkaan Allah, artinya ini perbuatan dimurkai oleh Allah, diharamkan. Tapi gimana ya? Orang udah menganggap ini sesuatu yang boleh, gimana ya? Akan dia lakukan. Apa konsekuensinya? Allah murka kepadanya dan akan membuat manusia murka kepadanya. Artinya apa? Pertama mungkin ketika dia ngikutin selera masyarakat, padahal itu diharamkan. Pertama orang suka, Masya Allah. Tapi ujung-ujungnya Allah balikan hati mereka menjadi apa? Marah dan murka. Maka keridhaan Allah lah yang pertama dan utama. Ya mungkin saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masalah jahiliyah yang ke-115. Belum Ramadan kan? Ya, insyaallah masih ada. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.